warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat tarawih Masjid Fatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya mohon maaf karena terlambat dan rupanya karena terlupa jadwal saya di sini gitu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, jadwalnya diundur menjadi antara selesai tarawih dan menjelang salat witir. Bapak Ibu sekalian, salah satu ayat Al-Quran yang terpenting yang perlu menjadi perhatian kita adalah penegasan pentingnya istiqomah. Istiqomah dalam kebenaran. Istiqomah artinya konsisten, ya, konsisten dalam arti tidak mencela-mencela. Konsisten dalam arti tetap bertahan dan meyakini sesuatu yang telah menjadi kebenaran. Itulah pilihan dari apa yang kita akan jalani untuk dunia dan akhirat kita. Karena kalau kita sudah bertemu dengan kebenaran, maka tidak ada lagi selain kebenaran itu kecuali kesesatan. Ya, Amaza ba'dal haqqi illa dhalal. Kalau kita sudah bertemu kepada kebenaran, maka jangan cari lagi yang lain. Kita sudah mendapatkan anugerah Allah dengan anugerah iman, anugerah Islam sebagai suatu kebenaran yang kita yakini, yang kita sudah uji kebenarannya itu, ya, sudah kita mantapkan dalam pikiran kita, maka jangan cari lagi yang lain selain dari kebenaran itu. Ya, Islam sebagai suatu agama sudah kita nikmati. Ya, antara lain salah satu ajaran kebenaran dalam Islam itu adalah sabar dan syukur. Ya, sabar dan syukur. Sabar dan syukur ini seluruh dunia manusia akan mengakuinya bahwa itu adalah kebenaran. Maka kita praktekkanlah sabar dan syukur itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada pilihan lain daripada sabar dan syukur yang membuat kita menjadi tenang. Ketika kita mendapat ujian, kita menghadapinya dengan sabar. Kalau tidak sabar maka dia akan kecewa. Siapapun orangnya, mau apapun agamanya, apapun bangsanya, apapun sukunya, bagaimanapun tingginya pendidikannya, kalau dia menghadapi suatu ujian, cobaan, dia tidak sabar maka dia akan celaka. Itu ajaran agama Islam terpenting, syukur, sabar. Sebaliknya syukur, mereka yang sudah diberi Allah nikmat, Allah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan, nikmat kedamaian, nikmat kerukunan dalam rumah tangga, nikmat nyaman dalam bermasyarakat. Dia tidak syukur, dia masih merasa kekurangan terus, maka dia akan kecewa juga. Siapapun orangnya seperti itu, ya. Kalau dia tidak syukur, maka dia akan celaka sendiri. Nah, itu suatu kebenaran yang sudah teruji oleh siapapun orangnya yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang diterimanya, ya, mau apapun agamanya, kalau dia sudah mendapat kenikmatan dia tidak bersyukur, maka dia tidak akan puas, dia akan merasa kurang terus, akhirnya dia kecewa sendiri. Itu ajaran Islam yang mendasar, syukur dan sabar. Antara lain dari sekian banyak ajaran Islam tentang kebenaran-kebenaran yang bersifat universal, yang bersifat mendunia, ya, yang dari zaman sejak dunia terkembang sampai hari kiamat nanti, syukur dan sabar itu pasti kebenarannya, ya, karena sudah teruji berulang-ulang. Nah, maka kita diperintahkan Allah untuk istiqomah dalam kebenaran itu, termasuklah yang satu di antara sekian banyak ajaran kebenaran itu adalah syukur dan sabar. Jamaah sekalian, syukur dan sabar tidak sekedar begitu saja
dilaksanakan, tapi Allah memberikan sarana bagi kita supaya kita pandai bersyukur, supaya kita pandai bersabar. Antara lain ya Ramadan ini. Ya, dalam Ramadan dilatih untuk syukur, dilatih untuk sabar. Ya, dengan cara melaksanakan puasa kita dilatih untuk sabar. Dilatih untuk sabar dan sabar terus-menerus, ya, karena sabar tidak ada ujungnya. Ini baru media pelatihannya. Dalam kehidupan selanjutnya maka kita praktekkan latihan kesabaran yang sudah diberikan Allah di dalam ibadah-ibadah Ramadan ini, terutama ibadah puasa. Nah, kalau kita sudah merasa tidak lagi berat melaksanakan puasa, ya, ditambah lagi ujian-ujian lain selama dalam puasa, bukan sekedar lapar dan haus, tapi ujian-ujian yang lain, kita merasa tidak terganggu dengan ujian-ujian itu artinya kita sudah masuk dalam tahap kesabaran yang sempurna. Karena itu kita nikmatin itu, ya. Kita tidak cari yang lain lagi daripada ajaran istiqomah dalam kesabaran itu. Tidak kita goyang lagi dalam kesabaran yang sudah kita laksanakan, kita jalani, kita nikmatin. Itu artinya kita sudah istiqomah. Dan supaya istiqomah terus-menerus, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah supaya kita justru istiqomah dalam kesabaran itu. Karena apa? Apapun gerak, langkah, diam, berbicara, berdiri, duduk, berpikir dan seterusnya, itu semuanya adalah izin Allah, ya, bantuan Allah, ma'unah dari Allah. Maka untuk bisa istiqamah itu sendiri pun kita perlu memohon kepada Allah supaya senantiasa diberikan istiqomah, artinya konsisten dalam kebenaran, konsisten dalam kesabaran, dan juga sebaliknya kalau menerima nikmat konsisten dalam kesyukuran. Dengan cara seperti itu, maka insya Allah kita akan merasakan bedanya ketika kalau kita selalu tidak sabar dengan kalau kita menjalaninya dengan kesabaran. Kalau kita tidak sabar, ya seperti yang kita katakan tadi, apa yang mau kita hadapi toh berjalan juga. Maka pilihan satu-satunya adalah kesabaran. Kalau tidak sabar dia celaka sendiri, maka dia harus sabar. Pilihan satunya, maka disebut tadi wamaza ba'dal haqqi illa dhalal. Kalau sudah masuk, sudah menemu kebenaran, ya, ajaran yang benar itu, kita tidak istiqomah, maka kita akan rugi sendiri. Nah, mau pilih mana? Mau pilih rugi atau mau pilih untung? Pastilah kita mau pilih untung. Karena mau pilih untung, maka istiqomahlah dalam keuntungan itu. Dalam hal ini kesabaran dan kesyukuran. Itu antara lain kesabaran dan kesyukuran yang menjadi ajaran yang harus kita istiqomah. Jamaah sekalian, istiqomah yang kita rasakan sebetulnya kalau kita lihat dalam sejarah kehidupan manusia, istiqomah yang kita hadapi pada umumnya itu, kesabaran kesyukuran itu hal-hal yang sederhana. Ada banyak kisah betapa beratnya penderitaan orang-orang yang mempertahankan keimanannya, ya, yang diuji dengan ujian-ujian yang berat. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa hatta yaqulur rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasul sendiri, ya, berkata mata nasrullah, kapan pertolongan datang. Nah, itu bukan berarti tidak percaya kepada bantuan Allah, tetapi begitu beratnya penderitaan, cobaan yang dihadapi oleh Rasul dan para sahabat, sampai mengucapkan mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib, padahal bantuan Allah itu segera tiba. Tapi sempat muncul kata-kata, kalimat keluhan, kok belum datang juga bantuan Allah. Tapi tidak berarti dengan ucapan mengeluh belum datang bantuan Allah itu mereka goncang istiqomahnya dalam kesabaran, tidak. Hanya mengharapkan dalam arti memohon, ya Allah segeralah datangkan bantuan. Bayangkan manusia termulia, manusia yang menjadi panutan kita, Rasul sendiri pernah mengatakan mata nasrullah. Ya, kapan datangnya bantuan Allah? Sampai seperti itu. Itu artinya yang kita hadapi sekarang itu belum apa-apa, ya. Apapun cobaan yang kita hadapi sekarang itu pada umumnya cobaan yang biasa-biasa saja. Sebaliknya,
nikmat yang kita terima sekarang itu adalah nikmat-nikmat yang besar yang kadang-kadang tidak sempat dinikmati oleh para pendahulu kita, ya, para orang-orang beriman, para sahabat, para tabi'in yang dahulu tidak sempat menikmatinya. Kita sudah menikmatinya. Maka menjadi aneh kalau tidak bisa bersabar ketika menghadapi cobaan dan menjadi tidak bersyukur ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari kita ingatkan supaya istiqomah. Dan orang-orang yang istiqomah dalam kebenaran, ya, menghadapi cobaan-cobaan, istiqomah mempertahankan kebenaran, itu akan datang para malaikat, akan memberikan, ya, dukungan, ya, semangat, sehingga para malaikat membisikkan, mendoakan agar kita tidak usah takut, tidak usah cemas, ya. Allah takhafu alaihim, la takhafu alaihim wa la hum yahzanun, ya, mereka tidak takut dan tidak merasa duka cita lagi karena keyakinannya sudah mantap dalam menjalankan secara konsisten kebenaran yang dihadapi. Jamaah sekalian, mereka-mereka yang istiqomah, mereka-mereka yang konsisten dalam kebenaran, itulah yang sebetulnya berhak mencicipi, menikmati surga Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan, akan mereka terima di surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Kitalah itu. Ya, jangan katakan orang lain dulu, kitalah dulu. Yakinilah bahwa kitalah yang akan menikmati kebenaran itu, akan balasan daripada istiqomahan dalam melaksanakan ibadah-ibadah itu, sehingga kita tidak cemas dan tidak merasa sedih, tidak berduka cita akan yang kita hadapi, karena akan dibalas oleh Allah SWT dengan surga. Sekali lagi syaratnya adalah istiqomah dalam kebenaran dan kebaikan. Teruslah beribadah, teruslah beramal sosial, teruslah berbuat baik, karena itulah jalan kebenaran, itulah jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir sekarang ini dan kawan-kawan kita yang hari ini tidak hadir juga insyaallah akan tetap istiqomah, supaya kita semuanya bersama-sama dengan keluarga kita, dengan leluhur kita, dengan anak keturunan kita, beramai-ramai kita nanti berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.